Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Olivia, kemudian ada rekan saya, Jerica, Clara, dan Aneila. Di sini kami akan membuat video role play untuk tugas counseling. Yang akan berperan sebagai klien adalah Aneila, dan peran konselor akan dilakukan oleh Clara. Terima kasih. Oke, halo selamat sore. Selamat datang di sesi konseling hari ini. Saya Clara sebagai konselor yang akan mendampingi kamu untuk sesi hari ini. Namanya siapa? Halo Kak Clara, saya Ricky. Suara saya terdengar nggak ya Kak? Oh, terdengar dengan jelas kok. Oke, halo Ricky, salam kenal ya. Senang ketemu sama kamu hari ini. Kamu dari mana ya? Aku dari Tangerang Kak. Oh, jauh ya. Sayang banget nih, kita nggak bisa ketemu secara langsung ya hari ini. Jadi harus dilaksanakan secara online nih. Nah, sebelumnya saya juga mau memberitahu kalau sesi konseling adalah sesi untuk kamu dapat bercerita maupun berkeluh kesah tentang apa yang kamu rasakan dan nanti saya akan dengerin semuanya. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu sekarang umur berapa sih? Untuk saya masih 18, tapi bulan depan saya bakal 19 tahun Kak. Oh gitu. Oh, kalau gitu sekarang lagi kuliah atau udah kerja? Baru kuliah kok Kak. Saya baru semester 1 Kak, baru masuk tahun ini. Oh, masih maba ya. Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan akuntansi Kak. Hmm. Oh, akuntansi. Kenapa ambil akuntansi? Karena kamu suka sama akuntansi atau ada alasan lain? Sebenarnya sih karena arahan orang tua juga, tapi emang saya ada sedikit kesukaan ke bidangnya, jadi saya nggak masalah ambil jurusan itu Kak. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kuliahnya di universitas apa? Saya kuliah yang di itu Kak, Trisakti Kak. Oh, bagus sih di situ ya. Selama satu semester ini, kamu udah ikut kegiatan apa aja nih di perkuliahan? Seru nggak kuliah? eh karena saya masih maba ya Kak. Jadi kalau sejauh ini saya belum banyak ikut apa-apa sih Kak. Jadi saya masih paling cuman ikutin kegiatan belajar itu di kelas. Ya. Habis itu pulang baru segitu Kak. Saya masih belum ikut macem-macem lagi. Oh gitu. Terus, apakah ada problem di perkuliahan? Hmm, saya sebenarnya ya Kak, karena aku sini soalnya tuh Kak, aku bingung sama apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan ini aku ngerasa aku tuh udah mulai nggak semangat kuliah Kak. Gitu. Kak, aku ngerasa nggak semangat buat belajar atau bahkan cuman sekedar buat hadir di kelas atau ngerjain tugas. Jadinya kegiatan perkuliahanku ini rasanya kayak terhambat Kak, padahal aku baru mulai kan Kak. Jadi aku tuh nggak ngerti kok bisa ngerasa gini ya. Padahal aku kan juga baru maba kan posisinya di sini. Kak, Oke. Berarti kamu ini ya nggak ada gairah gitu untuk belajar di kampus ya? iya Kak, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau sebelum kamu mengikuti perkuliahan nih, menurut kamu nih ada nggak sih yang membuat hal-hal yang bikin kamu tuh jadi nggak semangat gitu untuk belajar? eh Sebelumnya, kalau yang aku sadar sih ya Kak, aku mulai malas ngerjain tugas kuliah. Terus juga aku tuh susah ngikutin pelajaran di kelas. Kayak semacam gak fokus gitu Kak kalau belajar Kak. Oh, ada lagi? Juga kalau boleh jujur ya Kak, aku ngerasa belakangan juga sering susah dan telat tidur. Kayaknya sih aku ada insomnia deh Kak. Jadi ada hal-hal yang bikin aku terus-terusan kepikiran sampai aku tuh susah buat tidur Kak. Gitu ya. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih kira-kira kamu merasa mengalami sulit tidur itu? Hmm, Berapa lama ya Kak? Eh, aku sendiri sih nggak yakin Kak.
Tapi seingatku udah cukup lama sih. Jadi sama kayak yang aku ceritain sebelumnya, aku nggak tahu sejak kapan ini mulainya atau kenapa ini terjadi gitu, Kak. Oh, oke oke, nggak apa-apa kalau kamu juga nggak yakin dan nggak ingat. Tapi aku mau nanya nih, mungkin kamu ada sadar gitu atau inget nih kenapa sih sampai kamu nih ada nggak sih hal-hal yang membuat kamu kesulitan tidur gitu? Hmm, Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak hmm. yakin, kalau aku mau nanya, kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling, untuk daftar sesi konseling itu karena keinginan kamu sendiri atau ada yang pihak lain yang menyuruh kamu? Karena kemauanku sendiri sih, Kak. Soalnya aku ngerasa perkuliahanku mulai terhambat. Padahal baru mulai gitu, Kak. Oh gitu, berarti kamu ke sini tadi karena kamu merasa tidak bersemangat untuk kuliah ya, dan juga kamu itu males mengerjakan tugas. Terus kamu ada keluhan susah tidur juga. Setelah itu ada lagi nggak yang kamu rasain? eh Bentar ya, Kak. Kalau saya ingat-ingat lagi ya, Kak, kayaknya dulu aku juga kadang juga ngerasa cemas deh, Kak, waktu harus bersekolah pas masa-masa SMA aku. Oh dari SMA berarti ya susahnya ini. Boleh kamu lanjutin dulu ceritanya? Iya, Kak. Jadi aku tuh ngerasa rasa malesku dan gak semangat belajarku gini tuh udah ada dari pas aku masih SMA, Kak. Jadi aku tuh kayak mulai nggak ngikutin kelas dan bahkan aku tuh suka bolos, Kak. Hmm. Oh gitu, kamu membolos ini nggak ikut kelas itu sama teman-teman diajak atau kamu sendiri aja membolosnya? Aku sendiri aja, Kak. Oh, ada nggak sih alasan kenapa kamu sampai membolos? Buatku sih ya, Kak, nggak ada alasan khusus ya, Kak, buat lakuin itu. Cuman ngerasa cemas aja, Kak, setiap saya berada di sekolah. Oh, oke, berarti hanya merasa cemas aja ya sepanjang di sekolah. Begitu, ada nggak sih yang membuat kamu tuh merasa nggak nyaman gitu di sekolah? Mungkin ada yang bikin kamu takut gitu? eh Ada sih, Kak. Ada. Ada yang buat aku jadi nggak pengen ke sekolah. Oh, oke. Aku mengerti sih perasaan kamu dan aku juga turut sedih karena mungkin kamu merasa sendirian, tapi kamu harus tahu kalau kamu itu nggak lebay. Karena setiap perasaan itu tuh valid dan semua orang menerima bentuk candaan itu responnya beda-beda. Ada candaan yang menurut orang itu kecil, tapi menurut kita itu sangat mengganggu juga, mungkin sangat menyakitkan gitu. Contohnya misalnya mungkin kalau ada orang yang udah dikatain kayak gendut gitu, itu sebenarnya mungkin buat hal orang kayaknya cuma dikatain gendut aja, tapi mereka nggak tahu karena di balik itu tuh dia udah diet mati-matian, tapi masih tetap segitu aja badannya dan itu menyakiti hati dia. Mungkin orang tua kamu memang merasa itu bercanda, guru kamu juga, tapi untuk kamu itu bukan candaan dan itu nggak apa-apa kalau kamu merasa hal tersebut mengganggu. Balik lagi tadi, karena setiap perasaan orang itu beda-beda dan setiap perasaan kamu itu valid mulai dari emosi, sedih, senang, dan perasaan-perasaan lainnya. Itu pas SMP ya? Kalau kamu belum siap untuk cerita juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, Kak. Aku nggak masalah kok, Kak. Jadi sebelum aku masuk SMA ini, aku pernah, Kak, ngalamin perundungan waktu aku masih SMP. Hmm. Oh gitu, aku turut sedih dengarnya ya. Jadi Kamu kamu dibulinya karena kenapa? eh ini sih, Kak. Jadi kan waktu itu aku punya temen ya, Kak, waktu SMP. Tapi kebetulan waktu naik ke kelas 2 kami tuh kepisah kelasnya, Kak, karena diacak. Jadi
karena aku kan sendirian dong ya Kak di kelas Kak yang aku kenal. Aku berusaha tuh buat bersikap ramah sama semuanya biar bisa diterima dengan baik kan dan bisa dapat teman lagi. Nah, terus bener Kak, Hmm. aku dapat teman baru. Cuman lama kelamaan aku tuh sadar kalau aku sebenarnya ditindakin gak baik sama mereka. Ya kalau kata orang sekarang dibully lah ya Kak. Jadi mereka tuh ngebully aku secara verbal dan juga non verbal Kak. Dan mereka selalu bilang itu tuh cuma bercanda. Padahal waktu itu aku sangat terganggu dan perasaanku tuh gak nyaman tiap kali mereka tuh bercanda ini Kak. Oh, ya ampun, iya sih, itu sebenarnya bisa sangat mengganggu ya, dan mungkin pantas aja kamu merasa nggak nyaman bersekolah. Kalau boleh tahu nih, mereka ngelakuin apa aja yang yang bikin kamu terganggu? Jadi Kak, mereka tuh suka tahu-tahu sembunyiin barang-barang saya gitu ya pas saya lagi lengah. Terus juga itu tuh barang-barang yang habis mereka ambil nggak mereka balikin lagi sampai saya benar-benar nangis di hadapan mereka. Saya beneran perlu barangnya kan dan mereka saya pakai aksesoris ke sekolah gitu Kak. Mereka suka ngomongin jelek soal aksesoris itu terus kayak ngeledek-ledek saya. Yang bikin saya jadi takut buat pakai aksesoris lagi untuk ke sekolah karena bakal diejek mereka gitu loh Kak. Oh, emang sangat disayangkan ya yang dilakukan teman-teman kamu itu. Aku turut prihatin sih, mungkin kamu pastinya nggak nyaman sehari-hari di sekolah karena harus ketemu sama mereka. Cuman nih, apa mungkin dari kamu ada usaha gitu untuk melawan mereka? Ah, kayaknya dari aku sih kayaknya nggak ada sih Kak. Soalnya aku kan pengen diterima ya di kelas barunya ya. Juga aku ngerasa aku baru punya teman-teman nih di kelasnya. Jadi aku cuma nerima-nerima aja Kak. Oh, oke. Eh, Kalau cerita ke orang-orang sekitar, mungkin ada cerita ke orang-orang yang terdekat? Emang karena saya emang bingung sama posisi saya waktu itu. Jadi saya sempat curhat ke beberapa orang ya, misal kayak teman saya. Cuman walaupun teman saya ngerti juga, dia kan nggak bisa banyak bantu saya ya Kak. Jadi saya mulai mikir, oh emang saya harus cerita ke orang yang orang dewasa yang lebih mengetahui kan. Jadi saya mulai tuh Kak cerita ke orang tua saya sama guru BK saya di sekolah. Eh, Cuman respon mereka tuh kayak bilang itu tuh cuman teman-teman kamu cuma bercanda dan kamu tuh nggak seharusnya sifatnya bersikap selebay ini nanggepin bercandaan mereka. Makanya saya mulai makin terima-terima aja apa yang mereka lakuin ke saya gitu kan. Oh gitu, aku bisa mengerti sih perasaan kamu merasa sendirian karena dari orang sekitar kamu mungkin nggak ada dukungan yang berarti ya. Aku juga turut bersedih sih apa yang kamu rasakan ini. Mungkin itu waktu SMP ya? Hmm, iya Kak. Itu kan waktu SMP ya Kak. Dan itu tuh waktu kelas 2 SMP emang kerjanya begitu. Cuman waktu kelas 3 SMP kebetulan kelasnya diacak lagi kan Kak, pas naik kelas. Jadi waktu diacak saya kebetulan sama Kak sekelas lagi sama teman dekat saya dan kepisah sama pembuli-pembuli saya itu Kak waktu kelas 3-nya. Jadi waktu itu saya udah mulai nyaman dan udah mulai bisa lanjutin sekolah dengan tenang. Cuman Kak, itu tuh semuanya berubah lagi waktu aku mulai masuk SMA. Aku kepisah dari teman-temanku, terus ternyata aku satu sekolah sama pembuliku lagi. Jadinya aku mulai down lagi sejak saat itu, Kak. Oh gitu. Setelah itu ada lagi? Cuman sampai di situ sih, Kak. Oh oke, berarti dari yang aku dengar nih sepanjang konseling tadi, kamu itu dibully saat SMP, tepatnya di kelas 2 ya, dan rasa tak sebenarnya setelah naik ke kelas 3 rasa takut itu tuh hilang karena kamu nih pisah kelas dengan pembuli dan kamu merasa ada nih teman baik kamu di samping kamu, jadi nggak begitu cemas. Tapi rasa takut itu kembali lagi karena kamu tahu satu sekolah lagi nih dengan
para pembuli tadi, dan kamu juga sepertinya memang mulai nggak semangat sekolah karena waktu di SMA itu eh, titik terendah kamu ya, karena kamu tahu orang-orang membuli tadi itu satu sekolah lagi, dan hal tersebut mungkin men-trigger kamu, jadi kamu cemas dan nggak semangat gitu untuk sekolah karena terbayang-bayang dengan apa yang mereka lakukan dan juga mungkin apa yang mereka akan lakukan ke depannya. Terus kamu juga mungkin susah tidur karena kamu cemas besok harus ketemu lagi atau mengalami hal-hal yang serupa. Sekali lagi aku turut prihatin banget karena kamu harus mengalami hal-hal seperti itu. Aku senang kamu hari ini datang ke sini, kamu berani karena kamu sudah bisa menceritakan hal-hal yang walaupun sebenarnya sulit ya untuk diungkapkan. Tapi kalau aku boleh tahu nih, a- sekarang di perkuliahan ini apakah kamu baik-baik saja atau ada masalah yang serupa? Untungnya sih enggak ya, Kak. Aku nggak diperlakuin buruk kayak dulu lagi, dan udah nggak ada perundungan lagi di sini sejauh ini. Terus aku juga udah dapat teman baru yang baik. Cuman kayaknya perasaan nggak menyenangkan waktu belajar di SMP, SMA itu masih kerasa sampai sekarang, Kak. Jadinya itu yang bikin aku mungkin agak gelisah ya, Kak. Nah, oke, tapi tadi bagus kalau di kuliahan ini kamu tidak mengalami hal-hal seperti itu lagi. Aku turut senang dengarnya. Hmm. Mungkin kamu merasa tidak nyaman saat belajar dan masuk kelas masih terasa karena masih terbayang-bayang ya dengan eh, masa lalu yang tadi dirundung. Tapi nih mungkin masih ada lagi yang mau kamu sampaikan. Mungkin ini Kak, daripada aku sampaikan, boleh nggak aku dengar saran dari Kakak? Gimana sih Kak, biar aku bisa sedikit demi sedikit mulai semangat belajar lagi Kak, biar kuliahku bisa lebih lancar Kak. Nah, oke, eh, ini kalau dari aku nih, sebetulnya kamu udah mengambil salah satu langkah yang tepat banget untuk hadir datang ke sesi konseling ini, memutuskan untuk menemui psikolog. Dari yang aku tangkap, kamu itu merasa sendirian karena kamu nggak memiliki teman dan nggak mendapat respon baik gitu ya dari orang tua maupun gurumu. Tapi yang kamu harus tahu dan harus kamu ingat kalau kamu tuh tidak sendirian dan tidak akan sendirian. Sekarang ini ada kami yang siap untuk mendengarkan dan mendukung kamu nih. Nah, mungkin kalau saran dari aku, kamu bisa mengambil istirahat sejenak untuk pergi me time, menghibur diri. Nanti kalau sekiranya hati dan pikiran kamu tuh udah mungkin lebih tenang gitu, udah lebih nggak begitu terbayang-bayang, kamu mungkin udah mulai menerima masa lalu kamu dan bisa fokus untuk ada apa yang ada di depan kamu nih sekarang. Bisa, mungkin kamu bisa mencari kegiatan baru nih di kampus bersama dengan teman-teman. Memang sih pasti sulit pada awalnya, tapi ya namanya hidup juga pasti akan tetap berjalan dan alangkah baiknya kalau kamu bisa apa ya bisa lebih mengembangkan diri kamu gitu supaya bisa lebih bahagia ke depannya. Jadi mungkin dengan melakukan kegiatan yang baru kamu juga udah nggak begitu kepikiran, mungkin bisa mereduce rasa cemas kamu gitu sih. Gitu ya Kak. Oke Kak, Ya, makasih ya Kak udah dengerin hari ini dan juga sarannya. Aku bakal berusaha untuk lakuin seperti yang Kakak bilang tadi ya Kak. Oke Kak. sama-sama Riki. Oke, mungkin karena terbatas waktu ya, kita akhiri sesi konseling hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga nih apa yang kamu rasakan tadi bisa cepat berlalu dan juga terima kasih sudah memutuskan untuk datang. Oke.